Nah, berhubung gue udah jarang nembak, jadi ya gue ikut bantu-bantu panitia sama gue aktif di ini sekarang di perwasitan nasional. Wasit Ini airsoft kan? airsoft. Bukan airgun. Ya, klub gue bikin level 2 di mall. Badan udah kayak apa? Bentol-bentol. Isinya bentukan peluru semua, Yeay. tangan, kaki. Ya, kokang, tarik ke belakang sampai penuh. Ngocok mas, ngocok terus. Oke, Rian Arfianto nih atau Rian Ayam. Rian Ayam. Itu Rian Ayam gimana ceritanya sih, Pak? Jadi gue dipanggil Rian Ayam itu dari zaman SD. Jadi dulu gue emang di kelas tuh suka bengong. Jadi guru gue sampai akhirnya ngomong, kamu jangan bengong terus kamu. Kalau bengong terus nanti mati kamu, kayak ayam bengong terus mati katanya. Sesimpel itu ya? Sesimpel itu. Sampai kuliah. Dan karena memang dari SD, SMP, SMA ya dan sampai kuliah sampai sekarang lah. Kalau misalnya kenalan tuh gue selalu bilang Rian Ayam di Facebook gue, IG gue ya, sosial media gue lah. Gue juga memang menyematkan nama Ayam itu karena kan kayak misalnya ya Rian nama yang cukup umum lah. Jadi kalau misalnya nama pasaran. Iya, namanya cukup umum, pasaran ya, kasarnya pasaran. Jadi kalau misalnya Rian mana ya? Rian Ayam. Oh, oke. Gue pikir tuh gara-gara di kampus, rambut lu dulu jambulnya kayak ayam apa gimana. Gue pikir tuh itu, ternyata enggak ya. Ternyata dari SD. Dari SD. Anjir. Bisa samanya? Bisnis aman, ya dari COVID mulai sampai sekarang ya mulai merangkak naik lah. Hah? Semuanya bareng-bareng mulai merangkak naik. Ya, alon-alon lah. Pelan-pelan. Mantap. Ya, Gila, temen kuliah gue udah lama banget nggak ketemu. Terakhir tahun lalu. Itu hitungannya tahun lalu ya udah ya? Tahun lalu, bos. Tahun lalu. Kayaknya tahun lalu itu acara halal bihalal kan? Iya, halal bihalal. Halal bihalal kemarin nggak ada kan? Nggak ada. Buka puasa aja nggak ada. Buka puasa juga nggak ada. Pilpres nggak main? Enggak, gue Pilpres penonton aja gue. Iya, tahun ini juga penonton aja gue. Males udah kita nongkrong begini. Benar. Ya kan? Ya sama yang muda-muda lah kita serahin. Iya, main hobi, ya kan? Seruan main hobi ya. Oh jelas, karena hobi kan sesuatu yang kita senangi. Ya, itu hiburan lah di kala pusing kerjaan, bos. Benar. Apalagi kita selain hobi. Jadi, hobi lo nih seru ya? Bisa dibilang seru karena nembak-nembakan. Ya, kalau misalnya dari zaman kecil emang udah hobi tembak-tembakan, ya ini sampai sekarang lah gue gelutin hobi tembak-tembakan ini. Tapi kayaknya gue denger kan zaman kuliah kayaknya lo mulai ya? Gue itu mulai aktif di tongkrongan terus sama Jeremy kan, Jeremy 2003. Ya, 2003. Ya, gue sih mulai dari mulai dari tahun 2003. Dari terakhir gue mulai SMA dong. Dari terakhir gue SMA menuju gue kuliah tuh gue udah mulai sering main. Aktif itu di tahun 2004 gue mulai main. Tapi dulu model yang sering gue lakukan adalah permainan tembak-tembakan orang lawan orang. Sukir lah istilahnya atau skirmish. Apa? Skirmish atau sukir. Nah, jadi tembak-tembakan orang lawan orang, kita cari tempat kosong atau ada undangan dari klub mana, kita datang main. Elit, Pak. Kalau saya dulu tembak-tembakan itu SD. Ingat banget. Minta pasar gembrong. Gue belum ada pasar gembrong. Dulu di dekat rumah gue tuh di Pondok Bambu, rumah lama. Ada namanya warung tante. Oke. Istilahnya warung tante, kita manggil warung tante. Kita beli di situ, yang peluru bentol yang merah doang itu, Pak. Iya, kayak gitu-gitu. Nah, itu tandingnya antar kampung. Sekarang pun juga masih rame kan biasanya antar kampung. Walaupun rumah di komplek. Tapi kita bilangnya antar kampung aja. Karena itu dari berbagai level kasarnya. Benar. Dari orang teman-teman gue yang berduit kasarnya sampai teman-teman gue yang nggak punya duit. Iya, kayak karena gue ya kan susah mainannya duit. Murah bro, mainannya kan sekarang aja kan iya. di pasar gembrong yang istilahnya model kokangan gitu kan paling 200 ribuan apa 300 ribuan. Udah gitu gue salah beli lagi dulu ya. Kenapa? Hah? Gue yang beli tiap masukin satu peluru. satu tembak, masukin lagi. Satu tembak, masukin lagi, kokang lagi. Ya, paling sering di Uber jadinya. Nembak sekali-sekali gitu kan. Kalau pasukan harus mundur ya. Iya, lu masih ngisi aja. Iya.
badan udah kayak apa? Bentol-bentol. Isinya bentukan peluru semua, tangan, kaki. Udah gitu nggak ada pengaman kan? Oh, dulu mah nggak ada. Nggak kayak zaman lu main tuh. Punya mainan itu, wah udah bodo amat. Mau pakai kaos kutang doang sama celana pendek juga. Iya kan paling emak bapak baru parno, harus kena mata apa segala macem. Iya. Sekarang udah keren. Sekarang lebih terarah lah atau lebih aman bisa dibilang lebih aman nih. Dan enak ada aturan kalau udah deket ya lu nggak boleh ditembak kan. Benar. Karena paintball gitu juga kayaknya. Paintball gue nggak tahu ya karena gue jarang main paintball. Oh, lu nggak main paintball ya? Gue justru malah jarang gue main paintball karena kan paintball kan lebih ke arah olahraga rekreasi yang kita temui di tempat-tempat outbound. Kalau setahu gue ya, sejauh gue tahu ya. Tapi memang hobi paintball sendiri pun ada. Ya outbound juga kan sebetulnya setelah tenar, Pak. Benar. Iya kan? Sebelum-sebelumnya ya udah main aja. Ya main paintball. Main paintball belakangan ya karena rame, jadi dimasukin ke hiburan untuk kegiatan paintball, motivasi dan lain-lain dengan dalil-dalil kerja sama tim dan sebagainya. Lu kemarin tadinya kan mau minggu kemarin ya kita ya, cuman pas banget lu bentrok sama event. Ya benar. Ah itu event apa ya? Tanggal 78 Mei. Jadi 78 Mei itu dalam rangkaian ulang tahun ulang tahun Angkatan Udara. Jadi Kasau itu dan jajaran Angkatan Udara itu membuat rangkaian acara perlombaan, salah satunya perlombaan tembak reaksi airsoft. Tembak reaksi namanya. Tembak reaksi airsoft. Nah karena gue mainnya di airsoft, jadi yang gue lakukan adalah tembak reaksi airsoft. Nah di situ gue ngebantu tim panitia sama bertindak juga sebagai. Lu panitia? Panitia ikutan bukan bantu-bantu. Peserta lu biasanya peserta mulu. Nah berhubung gue udah jarang nembak, jadi ya gue ikut bantu-bantu panitia sama gue aktif di ini sekarang di perwasitan nasional. Wasit. Jadi setiap ada pertandingan kan perlu wasit yang sudah tersertifikasi. Nah gue salah satu wasit. Ada sertifikasinya dan gue termasuk salah satu wasit yang tersertifikasi. Itu tesnya ngapain? Ya kalau tesnya sih cuma kayak penataran, duduk, ngebahas peraturan atau rules ya istilahnya kita bisa sebut, ngebahas rules, ngebedah kasus. Karena kan biasanya orang yang naik jadi wasit itu adalah orang yang pernah nembak. Nah jadi nanti dia akan bertindak sebagai wasit itu punya pengalaman nembak. Nah itu nanti kita ngebahas macam-macam kasus yang bisa temuin di lapangan. Jadi korban nih, kebeler botol minum nggak asik banget. Awas bibir. Kena peluru kagak. Iya, kena beler botol. Botolnya plastik. Coba Anda tolong yang tempat minum bertutup orange lah. Diperhatikan dong. Berdarah nih, perlindungan konsumen. Nggak enak juga dalam lagi. Jadi, balik lagi nih ke wasit. Kalau basket gue ngerti lah. Oke. Karena lu di basket kan? Ya, gue dulu basket, gue di baseball. Oke. Karena kan nembak nih jadi olahraga ya? Iya. Jadi kita ngomongin sport. Dan hobi. Ya, sport dan hobi. Nah, wasit ini kayak gimana peranannya? Jadi ya seperti halnya kayak wasit di semua olahraga yang ada atau olahraga umumnya aja. Ya mereka intinya kita wasit di olahraga nembak itu istilahnya menciptakan kondisi pertandingan itu seaman dan sesportif mungkin. Nah ini nggak nembak-nembak orang kan? Oh enggak, kita bukan mempermainkan kayak gua zaman SD itu kan? Bukan, karena yang kita lakukan di tembak reaksi itu adalah menembak target dan dihitung waktunya. Jadi kita nembak target, nanti tiap target itu ada poin-poinnya. Dan secepat apa kita bisa menyelesaikan satu area nembak itu atau yang biasa kita sebut namanya stage. Jadi kayak kemarin di... Target berarti ya? Ya, jadi ada misalnya kayak kemarin di pertandingan yang Kasau Cup kemarin, tanggal 7-8 Mei itu ada 8 stage. Jadi nanti tiap peserta itu harus menyelesaikan semua stage yang ada. Nah nanti di tiap-tiap stage-nya itu ada wasit-wasitnya masing-masing. Gitu, jadi itulah peranan wasit di pertandingan tembak reaksi. Gue bingung ngewasitin ini, belum kebayang gue karena belum pernah nonton. Lu kemarin ngajak gue nya nggak bisa. Wasit itu ya kita di situ kan tugas kita adalah menjelaskan kondisi stage seperti apa, ada berapa banyak targetnya, nanti area nembaknya di mana saja yang boleh dilalui, terus abis itu nanti poinnya berapa maksimal yang bisa didapat di tempat itu. Dan juga pada saat mereka mulai nembak, nah mereka kan
nanti akan ada timer yang menunjukkan bahwa dia udah boleh mulai nembak dan timer berhenti pada saat ada namanya stop plate yang ditembak itu nanti akan menghentikan waktu. Okay. Nah, sepanjang dia melakukan melakukan kegiatan nembak target itu, nah kan ada beberapa hal-hal yang harus kita perhatikan, terutama safety. Misal ada yang namanya rules 180 atau 180. Nah, 180 itu adalah peraturan yang mengharuskan seorang petembak itu mengarahkan senjatanya tidak boleh lebih dari tidak boleh lebih dari radius 180 derajat. Misal, arah sana adalah downrange. Downrange itu adalah tempat di mana target berada. 180 adalah kanan kiri kita seperti ini. Nah, kalau dia ngarahin pistolnya di arah situ masih aman. Cuma pada saat dia lagi lari, adrenalin lagi mompa, terus habis itu lu pengen cepet-cepet nyelesain stage dan nyari target, pasti kan yang namanya safety itu kan kadang-kadang orang suka, bukannya dia nggak safety, tapi lupa. Nah, sehingga pistolnya ngarah ke arah lebih dari 180. Nah, itu tugas wasit untuk menghentikan pertandingan. Wow, mata pasang bener dong. Iya benar. Jadi wasit satu stage itu biasanya dipandu sama 2 atau 3 wasit. Bisa lebih. Oh, oke. Jadi ada wasit bola, yang benar, ada wasit yang megang scoring dan ngeliat dari sisi satu, dan ada wasit yang istilahnya lead atau leading wasit itu yang benar-benar nempel si petembaknya. Penentuan pemenang? Penentuan pemenang scoring. Scoring. Nah, itu ngitung skornya gimana? Misalnya ini kan target kan pasti bulat gitu kan. Nah, itu ada skor-skornya itu. Kayak dart gitu ya. Ada skor-skornya. Jadi kalau target plat, kalau misal ditembak dan jatuh itu 5 poin. Kalau target kertas itu ada 3 perkenaan. Alpha, Charlie, Delta. Nah, itu juga ada masing-masing poinnya. Alpha, Charlie, Delta itu apa maksudnya? Jadi nanti ada gambar ada bentuk kertas lah, target kertas. Dia segi berapa tuh? 1 2 3 4 5 6 segi 8 lah. Ada bentuk kertasnya khusus. Nanti ada garis-garisnya, ya kalau tengah itu berarti alpha, zona kedua itu Charlie, zona paling luar delta. Delta nilainya paling kecil, alpha paling tinggi. Okay. Nah, nanti pada saat satu orang itu menyelesaikan satu stage kan kelihatan tuh perkenaannya. Oke, platnya ketembak semua, jatuh, berarti 5 kali berapa. Tapi kita nggak ngitung, jadi pokoknya hitung platnya jatuh, alfanya berapa banyak, Charlie berapa banyak, udah berapa banyak. Nanti kertas itu akan dikirim ke yang namanya kamar hitung. Nah, jadi kamar hitung itu yang nanti akan mengolah semua skor yang masuk di pertandingan itu mulai dari awal pertandingan sampai akhir. Nah, dan nanti kita atau si tim di kamar hitung itu menggunakan software yang namanya WinMSS. WinMSS itu ribet juga ya, Bos ya? Oh ya, jelas. Ya sebenarnya sih ribet sih enggak, karena pada dasarnya WinMSS itu kita tinggal input doang kan. Kompetitor number siapa, namanya siapa, perkenaannya bagaimana, nanti yang akan ngolah nilainya si WinMSS itu. Dan WinMSS itu adalah software resmi yang di-launching sama IPSC. IPSC itu kan organisasi dunia, International Practical Shooting Confederation. Jadi ya kita ini memang olahraga dunia, kelas dunia. Mahal ya? Kalau mahal tergantung. Mahal ya? Mahal tergantung. Karena mau dibilang lari mahal tuh ya enggak juga. Cuma kalau lu beli sepatu yang harganya jutaan ya jadi mahal. Jadi mahal. Jadi mahal. Basket juga gitu. Basket juga gitu. Ya bola sih sampai ya ada yang 1 juta mungkin ya. Benar. Tapi kalau sepatu lu sendiri udah 3 sampai 5 juta. Ya. Habis itu atau relatif mungkin, lah. Ya relatif. Mahal atau murah tuh relatif. Berapa ngomong-ngomong soal senjata nih. Ketika lomba, itu mereka bawa sendiri atau disediakan sama panitia? Bawa sendiri. Bawa sendiri. Jadi kalau nggak punya senjata nggak bisa ikut lomba? Ya nggak bisa. Karena ya sebenarnya gini, punya atau enggak itu kan tergantung dari pribadi masing-masing. Ya mungkin dia belum bisa punya karena lagi nabung, atau mungkin punya cuma rusak jadi nggak bisa bawa unitnya. Yang penting pada saat dia mau nembak, dia harus ada unit yang dia pakai. Berarti disewakan juga ada ya? Ada yang nyewain, kebanyakan minjem sama temennya. Ini airsoft kan? Airsoft. Bukan airgun? Bukan airgun. Bedanya apa tuh? Nah, airsoft itu kita menggunakan penggerak gas green gas namanya. Penggerak gas yang namanya green gas, dan proyektil yang dilontarkan atau peluru yang kita gunakan adalah ball bearing atau BB, plastik berukuran 6 mili, plastik ya. Bukan 6 mili. Nah, bedanya dengan airgun adalah airgun itu penggeraknya gas CO. Oke. Nah, dia dari sisi kekuatan memang lebih kuat tendangannya atau tembakannya lebih kenceng, dan juga dia kebanyakan menggunakan peluru gotri atau metal.
atau peluru besi. Nah, sedangkan masuk dong ya kalau kena orang ya. Berbahaya memang. Nah, dan pistol itu, airgun itu di saat digunakan untuk olahraga tembak reaksi nggak enak karena kapasitas tabung CO-nya dia itu kurang efektif lah untuk dipakai pertandingan seperti itu. Dan memang peraturannya dari peraturannya sendiri emang harus menggunakan BB 6 mili plastik pelurunya. Jadi tapi targetnya besi. Oh enggak, targetnya kan plat, target plat itu ada plat besi ukuran bentuk bulat, diameternya gue lupa berapa. Tapi itu ya kalau misalnya ditembak dengan airsoft pasti jatuh. Memang sudah didesain supaya dia pada saat ditembak pasti jatuh. Ya gitu, berarti kalau lu punya kayak gue gitu, misalnya gue suka dan gue belum punya, ya gue bisa pakai punya lu. Bisa, pinjem-pinjeman. Kayak waktu itu kan lu ngajak gue main, lu pakai punya gue aja nih. Gitu. Iyalah, nggak apa-apa, pinjem-pinjeman boleh. Karena gue sendiri juga pribadi, gue baru punya airsoft pertama kali itu, gue main dari tahun 2003, mulai awal main. Gue punya airsoft itu tahun 2008-2009. Baru punya airsoft sendiri. Dan gue punya airsoft yang benar-benar bisa dipakai buat balapan, dalam arti bisa buat pakai buat tanding ya. Itu gue punya tahun 2010-2011an. Jadi benar-benar baru. Gue benar-benar baru punya. Sebelumnya ngapain Yan? Ya gue pinjem temen. Ya yang punya lebih lah. Iya, yang punya 2 atau ada yang nganggur atau gimana. Nah, berarti kalau lu main, ya tembak-tembakan orang ya. Kan ada juga tuh kita zaman dulu kan. Maksudnya, nggak tahu deh, sekarang masih ya? Masih ada ya? Masih. Masih ada ya, walaupun nggak se-boom dulu kayaknya ya. Masih. Komunitasnya masih rame kok. Justru malah mereka juga sekarang punya punya olahraga, istilahnya punya ini ya, punya olahraga yang bisa pertandingkan. Ya, 3 on 3, jadi ya 3 orang lawan 3 orang, 5 on 5, 5 lawan 5. Ada lombanya juga. Wih, seru banget. Seru. Dan itu bisa ada nilai juga, ada nilainya, ada pertandingannya, dan biasanya itu dimainkan di tingkat nasional di Fornas. Karena mereka itu untuk yang orang lawan orang, mereka di bawahnya Kormi. Bukan di bawah KONI. Kesatuan atau apa ya? Dulu itu Formi, Forum Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia, sekarang namanya Kormi. Rekreasi. Olahraga rekreasi. Nah, jadi olahraga rekreasi itu ya tidak lagi pergi ke pantai atau ke gunung ya? Enggak, olahraga rekreasi jadi mereka bukan olahraga kayaknya. Ngacai di pantai terus di scoring, enggak juga sih. Jadi ada yang lewat gitu pakai bikini, ya kan? Skornya berapa? itu repot itu. Wah, itu repot ya. Tapi lu nih ada apa ya, kayak klub-kluban gitu sih? Klub ada. Kalau kita di olahraga tembak reaksi ini memang petembak itu bukan disarankan ya, memang diharuskan masuk ke dalam klub ya supaya, karena hubungannya kan kalau dia mau sertifikasi atau dia mau ikut pertandingan kan, pada saat dia mau bertanding itu kan harus nunjukin dia dari klub mana. Oke. Dia sebaiknya tergabung di klub. Nah, kalau gue sendiri, gue berasal dari klub Jagunsa Shooting Club. Nah, base gue di Bekasi, di daerah Pondok Gede. Pondok Gede mana? Di Pondok Gede, gue punya tempat latihan di daerah Jatimakmur. Jatimakmur itu Sumber Arta Sumber Arta belum sampai dong kalau Sumber Arta. Jadi kalau misalnya dari arah Jati Bening ya ke arah Pondok Gede aja. Kalau dari Jati Bening ya, yang penting ada Pondok Gede. Ya, arah pasar Pondok Gede. Nanti lu akan ngelewatin daerah namanya Jatimakmur. Nah, kita punya tempat latihan di situ. Ya, buat teman-teman di sekitaran Bekasi atau sekitaran Pondok Gede, bolehlah merapat kontak-kontak. Lihat-lihat dulu laki-laki. Boleh, pasti. Gua aja pengen banget dari dulu belum datang lihat-lihat. Seru banget soalnya nih kayaknya nih. Tapi cerita sedikit soal klub lu dong. Itu klub udah lama juga. Klub ini berdiri tahun 2015. Membernya berapa? 2015. Kalau untuk sekarang member kita tuh sekitar ada 30-an lah yang aktif ya. 30-an yang aktif. Terus dari awal mereka berdiri itu mereka banyak berkegiatan di bidang tembak sasaran sama tembak berburu. Ya kan ada olahraganya, ada cabang olahraganya sendiri. Nah, terus tembak reaksi itu baru mulai aktif di tahun 2018-2019 lah. Oke. Itu kalau di klub itu ada iuran per bulan kah atau per tahun? Kalau iuran Jagunsa itu kita pakai modelnya sistem iuran tahunan. Jadi dalam waktu setahun itu udah nggak ada keluar biaya lagi, kecuali ada tambahan-tambahan kayak misalnya
Jersey ini kan kayak kaos Itu klub ya? Kaos klub kan juga nanti biasanya udah termasuk di uang pendaftaran tahunannya itu. Oke. Segitu banyaknya member di klub. Itu tadi lu bilang ada 30 orang ya? Kurang lebih. 30 orang yang aktif. Itu dari berbagai profesi. Dari berbagai profesi, dari berbagai range usia. Paling kecil berapa? Anggota kita yang paling kecil umur 10 tahun. Wow! Umur 10 tahun. Dan dia mulai nembak itu langsung minta aja. Dari umur 8 tahun dia mulai nembak. Nih tadi anak gue yang bontot aja nggak mau tidur. Mewek nih. Cuman mau nungguin Om Rian katanya mau lihat pistol. Tadi udah ngeliat pistol udah masuk kamar. Dipegang berat ya. Wah, boleh juga gue bawa anak gue ke sana. Iya, boleh. Karena kita yang penting semuda apa gitu misalnya. Kalau misalnya dia yang nanya, seberapa muda sih lu bisa mulai nembak? Minimal? Selama dia sudah bisa mendengarkan dan melaksanakan instruksi. Wah, ini belum anak gua. Jadi kalau misalnya di umur 5-6 tahun dia udah bisa dengerin instruksi dengan baik dan melaksanakan, silahkan mau mulai. Yang ada, aku mau coba tembak Abi, gila. Gitu. Karena kalau ya kita rata-rata sih antara umur 7-8 udah ada yang mulai nembak. Karena sekarang juga olahraga nembak di tembak reaksi airsoft ini, sertifikat juara itu sudah bisa digunakan untuk jalur prestasi masuk sekolah. Hah? Bisa sekarang. Wah. Jadi udah mulai banyak sekolah yang nerima sertifikat juara ya. Dari pertandingan tembak reaksi airsoft ini. Jadi ada beberapa teman-teman juga yang udah membuktikan dia masuk universitas dari SMA masuk universitas dapat diskon karena prestasi atau beasiswa malah ya. Bisa. Beasiswa, ya? Kalau beasiswa gue belum pernah ada yang dengar. Cuma kalau misalnya kan masih jarang ya, kayak gua aja dulu waktu SMP itu di baseball aja kayaknya kan wah masih jarang. Benar, dan nembak pun kita juga tahu bola aja udah, badminton, basket gitu kan. Memang itu kan olahraga umum kan orang banyak tahu kan. Ya dari beberapa teman-teman yang masuk sekolah-sekolah lewat jalur prestasi nembak ini pun juga mereka sendiri bilang sekolah itu menganggap bahwa olahraga ini masih asing gitu loh. Nah akhirnya memang ada beberapa sekolah yang oke nih masuk gitu kan lewat jalur prestasi. Ada yang menolak karena memang olahraga ini tidak begitu diketahui. Kalau tapi kayak model PON terus SEA Games gitu ikut nggak sih? Ada gini, kalau untuk olahraga nasional tingkat nasionalnya itu tembak reaksi airsoft itu sekarang baru eksebisi di Porda. Porda ya? Porda atau Porprov, tingkatnya daerah atau provinsi dan masih eksebisi. Jadi eksebisi itu belum menjadi cabang pertandingan resmi. Karena belum resmi. Definisi resminya itu gimana? Jadi belum keluar resmi sebagai nomor pertandingan yang akan di pertandingan Porda atau Porprov itu. Nah, tapi akhirnya teman-teman airsoft pegiat airsoft tembak reaksi di seluruh Indonesia ini mengadakan eksebisi di Porda atau Porprov, sehingga nanti apabila ada beberapa Porda yang membuat eksebisi airsoft, nanti Porda berikutnya sudah bisa jadi nomor resmi. Oh, harus ada yang trigger dulu ya? Betul, harus ada yang trigger dulu, karena kan juga pasti kan ngelihat rame enggaknya kan, animonya kan. Dan kemarin udah ada beberapa daerah yang mengadakan Porprov atau Porda itu eksebisi airsoft, salah satunya Jabar. Kan Jagunsa ini klub gue ini kan dari Bekasi, dia berada di bawah, betul di bawah Jabar. Kita kemarin juga ngirim atlet satu orang dari kita, namanya Mbak Nesa. Itu cewek, dia masih umur 14 tahun. Wow. 14 tahun dan alhamdulillah masuk ke 5 besar Jabar. Kan ada kalau tinju gitu. Ada kelas apa bulu ya? Yeah. Oh, ada kelas-kelas. Nah, kalau di kelas berat gitu ya. Tembak reaksi itu kan, dari usia sama gender. Jadi kalau misalnya petembak perempuan, dia bisa masuk ke kategori namanya, kategori ladies. Oke. Kalau misalnya usia, mulai dari usia di bawah 16 di bawah 16 itu super junior namanya. Bukan super junior yang K-pop Korea bukan ya. Super junior alias anak kecil banget lah, dia di bawah 16. Nah, range 16 sampai 20 itu junior. Nah, 20 ke atas itu ya umum. Sampai 50 sampai 55 kalau nggak salah, sampai 60 ya itu ada senior. Dan di atas itu namanya super senior. Pahitnya nih bro, pahitnya nih. Misalnya anak gue ikut,
umur 6 tahun atau 7 tahun. Tapi ternyata dari yang lain-lain nih nggak ada yang umur segitu. Iya. Dia akan diikutkan ke Super Junior masuknya. Di bawah 16. Jadi nanti dia akan ketemu sama petembak-petembak yang usianya 15 tahun, 10 tahun. Sebetulnya nggak imbang dong. Betul. Karena mau nggak mau ya, karena memang ini belum. Ya memang akhirnya itu tadi, di saat dia sudah bisa menerima dan melaksanakan instruksi, bisa mulai latihan. Cuma pada saat dia turun pertandingan, ya memang untuk anak yang kecil-kecil ini, akhirnya handicapnya adalah, ya karena dia umurnya masih kecil, dia akan ketemu yang lebih gede-gede di kolam istilahnya atau di kategori Super Junior tadi. Tapi ada yang anak kecil itu menang sama yang lebih gede? Jarang. Ya pasti mau nggak mau. Tapi mereka akhirnya ya fun juga sih. Mudah-mudahan sih olahraga ini makin merebak. Ya betul. Umum. Ya memang masih banyak edukasi bahwa ternyata ini bukan sekedar mainan tembak-tembakan biasa. Ya. Bahwa ini sudah menjadi cabang olahraga dan sudah ada atletnya yang dikirim bahkan di usia 14 tahun tadi yang cewek itu kan. Keren. Dan itu untuk dari sisi olahraga nasional ya, yang istilah olahraga di Indonesia ya. Kalau untuk dari tembak reaksi api yang menggunakan senpi, itu mereka udah ada di PON. Mereka udah ada di Porprov dan di PON udah ada. Jadi udah ada nomor pertandingannya resmi di PON dan di Porprov atau di Porda. Nah, tapi di luar negara atau di luar olahraga negara kita, IPSC ini sendiri punya 5 grade pertandingan. Jadi 5 level pertandingan. Jadi level 1 itu adalah pertandingan internal klub atau pertandingan kecil. Nah, untuk level berikutnya level 2 itu diadain yang kayak kemarin di Kasau Cup. Jadi level 2 itu istilahnya udah bisa kita bilang kejurnas. Karena pesertanya terdiri dari orang-orang yang hadir dari seluruh Indonesia. Jadi petembak-petembak dari Sumatera, teman-teman dari Kalimantan, bahkan ada yang dari Papua juga datang, dari Manokwari ada beberapa petembak yang bisa datang untuk level 2. Level 2 bisa dibilang levelnya kejurnas. Nah, untuk level 3 itu levelnya regional. Jadi misalnya kayak kita di Asia Tenggara. Jadi kalau misalnya kita bikin acara pertandingan level 3 di Indonesia, akan ada kemungkinan teman-teman petembak dari Hong Kong, dari Filipina, dari negara-negara tetangga, itu mereka datang ke sini untuk nembak. Karena akan dibuka infonya untuk negara-negara sekitar. Level 4 itu adalah antar benua. Nah, kalau antar benua level 4 ini di airsoft-nya belum ada. Cuma kalau yang level 4 senpi, IPSC yang api itu... api ada ya? Ada juga level 4-nya. Dan mereka pernah bikin sekali di Bali. Itu Australasia kalau nggak salah pertandingannya. Australia, Asia, mereka bikin pertandingan sama-sama. Itu yang pesertanya di seluruh dunia. Nah, dan yang terakhir level 5 World Shoot namanya. Nah, itu istilahnya World Cup-nya IPSC lah, atau World Cup-nya tembak reaksi. World Cup-nya. Jadi istilahnya kalau FIFA... kelas segitu gedenya. Gitu. Jadi kalau FIFA punya World Cup, nah tembak reaksi ini IPSC punya level 5 yaitu World Shoot. World Shoot namanya. Dan Airsoft itu udah pernah bikin World Shoot sekali itu di Hong Kong kalau nggak salah. Yang pertama. Yang kedua itu harusnya di Rusia, Sochi, Rusia. Di tahun 2020 atau 2021 gue lupa, cuma akhirnya di pending karena Rusia lagi perang sama negara tetangga sehingga pertandingan di situ dibatalkan. Dia masih nyari tempat pertandingan lain sih. Gitu. Tapi kalau di Indonesia tandingan itu bisa di mana sih? GBK? Kalau untuk pertandingan biasanya sih kita ya karena kalau Kasau Cup kemarin karena memang kita acaranya sama Angkatan Udara jadi dikasih tempatnya di Halim. Lapangan tembak jam Sudi. Dibikin dadakan lah itu tempat ya? Enggak, kalau mereka memang punya tempat nembaknya udah. Mereka punya lapangan tembak di situ. Dan berarti kita ya di situ juga itu. Gitu loh. Ya. Maksud gue nggak bikin yang baru khusus untuk lomba gitu. Oh, kalau bikin yang baru kita pernah waktu itu Jagunsa pernah bikin sekali pertandingan level 2. Klub lo yang bikin? Ya, klub gue bikin level 2 di mall. Di dalam mall. Iya, di dalam Grand Mall Bekasi di Keranji. Kita bikin di lantai paling atas karena waktu itu mallnya lagi sepi dan juga kita pengen narik animo gede di situ kerja sama mallnya. Terus abis itu tempat di lantai paling atas tuh kita pakai untuk area nembak. Karena kan kita kan nembaknya kan pakai plastik, jadi nggak merusak properti. Tertutup. Kalau kaca indoor, nggak masalah. Kan kita proteksi pakai jaring sehingga pada saat segede apa jaring? Iya, jaring lebar jaring yang buat apa ya nama jaringnya itu ya? Jaring proyek tahu nggak sih lu yang warna hijau?
Jaring proyek gue pernah lihat. Ya istilahnya kalau misalnya lu buka aja di apa namanya kecil lah ya, toko-toko online kalau misalnya jaring proyek kan juga nongol tuh barang. Berarti apa sekatnya kecil? Sekatnya dibilang kecil sih enggak. Cuma kan kalau misalnya kita taruh dia istilahnya apa namanya ya istilahnya ngondoy lah atau enggak tegang ya. Pada saat kena impact BB kan dia kan kayak kain kena impact aja kan langsung jatuh ke bawah, nggak akan rusak kok, nggak akan rusak properti. Oke. Berarti kecil banget lah, kan peluru juga nggak gede. Ya 6 mili. Ya. Nah, Yam, misalnya gue pengen ikutan nih. Kira-kira berapa biaya yang harus gue spare untuk di awal? Untuk mau ikutan, kalau memang lu pengen ikutan aja sebenarnya praktis biaya yang dikeluarin nggak ada. Kalau lu pistol minjem atau nanti pelurunya atau gasnya minjem dong bro, semua gitu. Minjem. Semua minjem. Pada akhirnya duit minjem. ya kalau duit minjem itu urusan lu sama yang lain deh gitu. Cuma kalau misalnya barang-barang, gue ending-endingnya anak gue kan pengen ini nih Yam. Iya itu dia. Langsung mulai lulus paha. Jadi gini Yam, anak gue kan mau sekolah nih Om. Iya. Lu bilang aja mau minjem duit anjir lilit. Gak usah ikut-ikut gituan gitu. Nah, jadi memang nggak ada biayanya sama sekali. Kalau kita mau registrasi ke dalam klub ya tergantung klub yang mau kita masukin. Dia kan biasanya kan punya kebijakan untuk biaya registrasi dan biaya registrasinya berapa lama, berapa besar itu ya tergantung klub masing-masing yang pengen ngikutin. Kalau klub gue nanti bisa kontak ke bagian pendaftaran, gue lupa men paket. Lu masuk berapa? Masa lupa? Kalau gue waktu itu masuk, jujur gue nggak bayar karena waktu itu gue direkrut sama Jagunsa itu sebagai pelatih. Ngeri kali Bapak ini. Jagunsa sebagai pelatih dan ya waktu itu mereka akhirnya bargainnya adalah, oke lu ngelatih di tempat kita, main di tempat kita dan lu nggak kita pungut biaya masuk, jadi ya udah terdaftar langsung di Jagunsa. Wah, ya. Berarti saya bisa ya dilatih sama Bapak. Oh ya? boleh. Saya bayar Bapak berapa ini? Enggak. Di klub pun juga dia jujur ya, gue ngomong sama teman-teman juga ya. Di klub pun juga gue nggak dapat bayaran. Dan gue pun nggak minta dibayar karena buat gue sharing ilmu itu ya sedekah. Ya kan hobi. Gue memang cinta ini dari awal dan gue ngelihat teman-teman yang masih kecil-kecil, yang masih baru mau mulai-mulai, mereka nggak tahu harus gimana cara nembak. Mau nembak kayak apa mereka nggak tahu. Dengan senang hati gue nunjukin sesuatu ke mereka tuh dan akhirnya mereka bisa. Itu udah bayaran paling gede buat gue. Yeah. Nah gitu. Ini seru ya. Seru ya. Gue jadi tertarik kalau gitu. Kapan lu biasanya ngumpul di sini? Kita biasanya latihan itu sekarang di hari Sabtu. Besok nih gue latihan. Ini kan hari Jumat nih. Kita latihan besok. Itu mulai dari jam 9 ya? Lah. Tiap Sabtu. Oh tiap Sabtu? Tiap Sabtu pagi. Latihan? Jam 9? Dari jam 9 pagi sampai sampai jam 12, jam 1 lah. Oke. Bisa lah nanti gue coba sempil-sempilkan lah. Kalau nggak banyak editing numpuk. Kontak aja. Pokoknya Jumat gitu lu kontak gue atau Sabtu lu kontak gue. Ya, tiap Sabtu kan lu pasti nongkrong di sana. Ya, gue pasti ada di sana. Yam, tadi kan kita ngomong kayaknya serius banget nih. Gak enak ya? Gimana? Kita biasa hahihi dari zaman kuliah, maksud gue kok serius topiknya. Tapi ya karena kita sambil mengedukasi. Iya benar. Gak ada masalah juga. Tapi ya gue mulai sedikit lebih ke bahasa tongkrongan gitu nih. Lu hobi gini tanggapan bini lu gimana ya? Ini kan tidak semua istri kayaknya. Ya kan kalau di dunia hobi sama antara suami dan istri itu kan ada istilahnya SNI sama ISO ya. Apa? SNI ya kan? Standar Nasional Istri. Bukan. Jadi kalau misalnya sekarang ada istilah namanya SNI, sudah nanya istri. Sudah nanya istri. Atau kalau dulu enak jomblo dia. Atau ISO kan istri sudah oke. Istri sudah oke. ACC ya. ACC. Nah kalau gue sendiri sih sama. Jujur aja gitu. Ya pokoknya intinya lebih baik minta maaf dibanding masuk aja dulu baru minta ngomong. izin aja. Tiba-tiba barang udah di rumah gitu kan ya maaf mak gitu. Ya. Berarti saya akan ikuti itu. Gue sih. Jadi gini, kalau misalnya sama istri gue... Apalagi ditambah saya nenteng si kecil. Nah. Kayaknya minta maafnya bakal panjang. Iya apa-apaan anak lu gitu. Tadi aja emak gue udah, hah bawa senjata? Tenang, ini mainan. Ini mainan yang berbahaya. Tetap. Oh iya tetap. Punya potensi bahaya tetap. Tetap punya potensi bahaya, jadi memang perlu banyak edukasi soal itu. Benar. Punya potensi bahaya. Ya sama kayak misalnya koki di dapur, mereka punya pisau. Pisau itu punya potensi bahaya. Makanya kan chef-chef profesional di dapur-dapur mereka pakai sepatu safety.
supaya apabila ada pisau jatuh nggak apa istilahnya toe-nya mereka tuh nggak ketancep sama pisau. Tapi oke bini lu. Bini gue oke sih, karena kan ya gue dari lu muda sih, maksudnya dari lu belum kenal Tepi kan? Iya, dari gue kenal dia pun juga gue udah main ini. Sebelum bahkan. Dari sebelum kan gue kenal dia kan gue udah main ini. Tapi kan junior yang bapak pepet-pepet. Ya itu sudah junior. Biasa ya kalau. Iya, iyalah. Kayaknya gua Rian Andit, hanya saya yang tidak mendekati junior. Ya deketin sih, cuman nggak dapet. Makanya terus belajar. Makanya jadi love consultant ini goblok banget kayaknya. Iya, tapi ya bapak awet juga ya sama bini ya. Ya alhamdulillah dari zaman kuliah. Dari pacaran dari zaman kuliah loh. Dari dia masuk kuliah. Dari dia masuk kuliah 2005 Pak. 2005, gue jadian 2006. Ah, masa sih? Iya, gue jadian 2006. Ah? Jadian 2006 ya 2005. 2005 kan dia masuk. Loh iya, 2005 itu masih fase mepet itu. Bapak mepetnya kelamaan ya. Untung nggak ada yang nyalip, Pak. Tenang. Kalau udah gue Andit mepet sama ya, Andit kunci udah itu. Andit sama ya 2006 ya? 2006 juga masalah dia tuh. Kan sama. Bapak gerillanya bareng. Itu kan satu geng itu kan? Iya benar. Bapak satu geng, dia satu geng. Saya melongo aja, hai brengsek anak-anak ini. Berdebah anak-anak ini. Kita yang tarik-tarik masuk, gitu dia yang ngolah. Iya, gue sih iyalah. Tapi ya begitulah dunia kampus, Pak. Seru ya? Seru. Aduh, kalau bisa balik sih. Kalau lu main tembak-tembak lawan orang di mana, Pak? Biasanya? Kalau tembak-tembak lawan orang itu tergantung. Biasanya kan lu nyari klubnya lah, lu nyari klubnya yang lagi mau main siapa dan di mana. Sekarang pun juga di sekitaran Jakarta ada kok tempat-tempat main yang istilahnya disiapkan untuk lu main orang lawan orang. Jadi kondisinya tuh memang udah apa namanya? Counter Strike lah kalau zaman kita. Ya, udah ada obstacle-nya, kan ada tempat Free Fire, ada segala macam. Point Blank ya. Point Blank macam-macam. Gayanya udah kayak gitu, emang udah di set gitu. Itu sewanya per hari atau per Kalau sewanya per hari, dia tuh tempatnya tuh per berapa jam gitu lupa gue. Per berapa jam, terus kalau misalnya lu nggak punya unitnya itu nanti lu bisa nyewa unitnya, nanti dapat pelurunya berapa butir gitu kan. Kalau peluru udah pasti kebuang berarti Bang ya? Iya, tinggal kalau misalnya kurang ya tinggal beli lagi sekantong. Sama gitu, kayak lu hobi ngerokok. Ngerokok tuh bukan hobi. Cuman ya sudah dibakar kebuang gitu. Iya. Ya kalau mau main adalah beberapa tempat-tempat sekitaran Jakarta, salah satunya di Kuningan ada, terus sekarang di daerah Tangerang juga ada yang baru. Terus ada beberapa tempat kok sekarang. Tapi kalau misalnya gue mau main nih, adrenalin kan bos. Kadang-kadang kita di umur-umur yang sudah mulai beranjak senja begini kan, kangen juga rasa adrenalin. Kangen adrenalin iya. Karena itu permainan hobi yang mengasah adrenalin yang nggak perlu dikejar-kejar sama polisi, Pak. Nggak perlu dikejar-kejar polisi kan kita. Iya. Tawuran yang resmi. Aman kok ini. Ya tawuran yang resmi. Tempatnya aman, mainannya aman. Itu gue mesti beli apa aja? Kalau lu mau mulai yang nembak-nembakan ya. Gue tuh entah kenapa kayaknya lebih tertarik yang tembak-tembakan orang lawan orang. Kalau tembak-tembakan itu paling kayaknya kalau bahasa Bruce Lee itu, wah lu nendang pintu sampai hancur, pintu nggak ngebales bos. Ini kan orang nembak balik bentar nih. Iya, kita nggak kena dia kenal, cetung. Wah, itu kan serunya kan ngelatih insting. Ya benar, insting, strategi, fokus. Strategi suka Pak. Kalau lu mau main yang tembak-tembakan orang lawan orang itu, kalau lu nggak punya apa-apa pun juga kan sekarang tempat-tempat itu nyewain airsoft juga. Oke. Mereka nyewain juga unitnya, ya beda tempat beda harga lah. Terus habis itu juga nanti lu tinggal sewa tempatnya, sewa airsoft. Tapi nanti quality sama lah. Ya kurang lebih sama lah. Tinggal tergantung lu tempatnya. Kalau di sini kan tempatnya modelnya gini, di sana tempatnya modelnya beda lagi. Kalau yang belum bisa diajarin di situ. Kalau tembak-tembakan orang mau main terus belum bisa gitu, apa dia belajar dulu sih? Nah gini, pada dasarnya kalau misalnya lu mau main tembak-tembakan yang skirmish tadi ya, yang sukir yang orang tadi. Ya sebenarnya kan intinya kalau misalnya memang udah mau mulai emang perang udah tembak-tembakan aja udah gitu. Cuma yang pasti diajari di awal adalah senjatanya. Benar, ngoperasi senjata sama yang paling utama itu safety. Nah itulah. Nah itu yang harus diajarin pertama safety. Ya jaket itu sebenarnya tambahan, tapi yang paling utama itu adalah kacamata. Nah kalau kayak gue pakai kacamata? Ya lu harus pakai kacamata tambahan lagi di luarnya. Goggle. Namanya apa? Goggle mungkin goggle buat motor cross apalah itu. Yang penting mata lu tuh pada saat ketembak itu nggak langsung direct menuju mata lu. Muat nih.
Ada lah yang muat. Gue dulu kan juga pakai kacamata. Ya gue pakai itu. Gak nyaman soalnya Pak kalau pakai softline. Iya memang. Gue gak nyaman kalau pakai softline. Gue juga waktu itu pakai kacamata. Lu pakai kacamata juga kan? Iya pakai kacamata juga. Sekarang enggak, gue udah nggak pakai kacamata lagi. Loh kok bisa? Ini udah sempat lasik kan gue kemarin. Oh, lasik akhirnya. Iya. Bisa ya? Kacamata gue minus tebel banget men. Oh gitu ya? Kanan 2, kiri 7. Pokoknya kalau kacamata ditaruh nggak bisa ngeliat ya gue. Blank. Ya blur semuanya udah. Tapi kalau buat nembak dulu kan lu pakai. Iya, pakai kacamata. Lu pakai Google lagi? Pakai Google lagi. Kalau orang lawan orang ya. Kalau orang lawan orang. Cuma kalau misalnya di olahraga tembak reaksi itu karena yang harus nggak ngebales ya. Kalau misalnya ngebales tuh gue kabur, ada yang balas nembak. Gimana? Kertas yang ngebales gitu. Paling pantulan atau ricochet lah istilahnya. Pantulan. Nah, pantulan itu sebenarnya yang penting cukup kita pakai kacamata. Ya kalau kacamata minus gini nggak apa-apa. Yang penting mata itu terlindung dari pantulan BB atau pantulan peluru. Cuman ya kalau itu nggak boleh ya? Kalau orang lawan orang nggak boleh, karena kan dia kan bener-bener direct keluar dari unitnya itu kan ke lu. Kalau kita lagi nembak target itu kan bisa jadi kita nembak sebisa pelurunya mental, itu kan udah nggak kencang istilahnya. Ya pantulan. Dan ya. pantulnya juga dari besi gitu. Iya paling nggak seberapa sih. Jadi ya kayak kacamata aja cukup, kacamata minus atau kacamata yang biasa kita pakai hari-hari. Jadi apa? Google-nya and then helmet? Google helmet tambahan. Helmet, rompi, baju tentara kalau misalnya mau kelihatan militer banget kan, atau mungkin kayak jaket. Jaket itu tebelnya ada aturannya nggak sih? Enggak, itu kan tambahan semua. Untuk alat safety yang paling utama adalah kacamata, udah itu doang. Google ya, safety, eye safety atau eye protection lah istilahnya. Itu yang paling utama. Kalau emang badan lu kulitnya badak sih. Kalau lu mau pakai kaos kutang tanah pendek nggak apa-apa. Lanjang dulu amat ya. Tanah pendek sekali. Iya, tanah pendek atau itu bebas ya. Nggak pakai baju juga ada juga. Tapi jaket gitu. itu nahan banget ya. Lumayan, jaket lumayan nahan lah. Apalagi kalau misalnya bahan-bahannya agak tebel gitu kan. Tapi ya tetap kena berasa. Walaupun dibanding sama lu nggak pakai jaket atau kena kulit langsung, ya itu jauh lebih sakit kalau kena langsung memang. Sakitnya sampai selevel apa ya? Gimana mendeskripsikannya? Gimana ya? Kalau buat gua sakitnya sebenarnya kayak dicubit aja sih. Cubit yang kenceng lebih ya. Cubit yang kenceng ya, karena memang di jarak tertentu bisa melukai. Makanya kan di peraturannya itu pada saat skirmish itu pertama FPS atau feet per second atau kekuatan dari senjata yang kita pakai atau unit yang kita pakai itu dibatasin. Nggak boleh lebih dari sekian poin gitu misalnya, atau kalau di FPS-nya nggak boleh lebih dari 420. Karena 420 pun tuh juga tuh udah lumayan pedes kalau misalnya kena badan. Dan di jarak tertentu kita udah nggak boleh nembak. Jaket udah mendingan lah ya, ngeredam banget lah. Lagi tebel jaketnya. Ya benar. Udah tapi ya gerah banget itu. Iya gerah yang pasti, dan mobilisasi lu kan juga akan terhambat. Ya, sepatu bebas ya. Sepatu sebaiknya menggunakan sepatu karena kita kan lari-lari kan. Nah ya ada safety pakai sepatu lah. Enggak, pakai sepatu apa aja. Sarung tangan mah udah pelengkap tambahan bergaya sebenarnya sarung tangan. Ya kalau misalnya lainnya sih udah gaya. Nah, ngomongin tadi, kalau misalnya ini gimana ngoperasiinnya? Nah, lu ini bawa ya? Nah, ini gue bawa. Ayo dong, kita unboxing. Sama nih, for your record juga, gue bawa ini tidak bawa tidak bawa magazine. Peluru, tidak bawa magazine, dan dibawa menggunakan tempat yang tertutup. Nah, jadi kita kalau misalnya membawa airsoft itu ada peraturannya juga, bro. Oh gitu? Jadi nggak serta-merta dibawa, abis itu lu kantongin atau lu selipin dalam baju, nggak boleh. Pistol itu atau unit itu yang lu bawa, pertama tidak boleh dalam kondisi siap dipakai. Magazine harus di luar, kalau misalnya ada baterainya, kalau rifle kan atau senapan yang laras panjang kan ada yang pakai baterai. Baterai harus dicopot. Ini gas. Oh, ada baterai, ada gas. Ada baterai, ada gas. Kekuatan kurang lebih sama. Yang gas sama yang baterai sama lah. Cuma bedanya kan penggeraknya aja kan. Yang satu pelontar pakai gas, yang satu pakai baterai. Jadi kalau misalnya lu bawa harus di kompartemen baterainya tertutup. habis, kesel banget ya. Ya lu jangan dicas dulu lah. Banyak sih kejadian kayak gitu. Lagi main tiba-tiba ya baterainya udah gue tembak. Mati. Oke, terus yang kita pakai ini handgun seperti ini. Keluarin dong. Nah, yang satu ini belum ada orange tip. Karena buat kita pehobi mainan ini harus menggunakan orange tip. Orange tip itu apa? Nah, jangan diarahin ke orang ya. Oke. Ini orange tip yang ini nih. Target deh. Jadi target. Bapaknya duluan. Jangan nembak orang dong. Oh iya dong. Kecuali kalau di tempat main.
Kenalin dulu dong, ini jenisnya apa? Sama ya? Ya kalau jenis sama, ini kita pistolnya Haikapa namanya. Haikapa. Dari bikinan Jepang, Tokyo Marui. Sebetulnya dulu kita pernah bikin konten gini ya, cuman kan masih Pernah. pakai HP, kamera gua, jadi saya hapus dulu. Iya. Ini lebih seru, ya itu juga Benar. lebih proper lah, enak mainnya kan. Ya. Dulu banyak banget lu bawa ya. Dulu gue bawa yang laras panjang juga kan. Oh iya, laras panjangnya lu bawa 2. Gue bawa 2, iya benar. Bawa 2. Ini lu bawa nih dua-duanya. Terus Satu lagi ada nih, lu bawa 3. 3, gue bawa 3. Yang silver. Iya, itu udah gue jual. Pandemi. Pandemi coy. Aduh, pandemi jual senjata. Ya habis gimana perlu. Proyek sepi. Nah, jadi oke, pada saat kita lagi megang, biasain jari itu selalu berada di luar trigger. Di luar. Nah, di luar bisa ditaruh di atas sini. Disclaimer ini mainan ya. Ya, ini mainan. For disclaimer ini Dan ini mainan, kosong. ini airsoft, Nggak ada nggak isinya. ada magazinnya, kosong ya. Kosong Pistol. semua. Nah, ini kalau misalnya kita lihat dalamnya juga nih mainan nih. Tuh ada apa namanya? Ada tempat keluarnya gas nih yang warna merah ini Mana? nih. Ini. Oh ya, itu kosong ya. Kosong. Kosong. Ini sama berarti. Nah, sama kosong juga. Gimana tadi nariknya? Tarik aja ke belakang kayak pistol biasa. Nah, itu udah dalam kondisi siap nembak kalau ada pelurunya. Ya, ini kan kosong. Kosong. Nge-YouTube nih semi hati-hati soalnya. Iya, soalnya kita Sensitif, Pak. mainan sama barang yang sensitif. Ini kalau udah dikokang gini tembak ke bawah. Arahkan ke bawah, Tembak. supaya hammernya Mati, turun. Oh, itu safety Ini lock. engage. Oh, masih safety bahkan ya untuk ngebawanya ya. Tembak. Masih, Pak. Coba. Wah, ini memang yang ini pistol display. Nah, jadi suka Kurang ke macet-macet. belakang. Suka Enggak, bukan salah ngokang. Enggak. Aman kok. Oh. Dah, sip. Kondisi aman, kita megang selalu jari berada di luar, arahkan ke arah yang aman, tidak ada orang atau makhluk hidup. Oke, kontennya berubah menjadi tutorial untuk menggunakan handgun, airsoft gun ini ya. Nah, ini yang tadi gue bilang nih oren tip apaan sih? Ya ujung kita harus warnanya oren. Kenapa? Yang menunjukkan bahwa ini adalah mainan. Oh gitu. Nah itu belum Jadi gue bukan orenin karena tuh. rusak ya? Bukan, ini waktu itu gue catnya belauran aja karena buru-buru waktu gue mau pakai Oren itu pertandingan. pakai apa sih? Dicat. Ini gue cat sendiri kalau ini berantakan makanya. Ada yang penting harus permanen. Cat ya waktu itu catnya karena gue buru-buru. Solasi ada yang pakai solasi, cuma ya akhirnya kadang-kadang Sayang kalau dicat. kadang-kadang kena tegur itu dipermanenin oren tipnya karena kalau solasi kan bisa lepas. Bisa dicopot. Bisa copot Terus buat nakut-nakutin orang. Nah, Nanti kita bahas soal itu ya. Enggak. Nanti Enggak boleh itu, enggak boleh. Itu sangat tidak boleh ya. Yes. Nanti kita akan bahas soal itu. Oke, ini kokang tadi ya. Ya, kokang, tarik ke belakang sampai penuh. Lepas aja nanti dia akan balik sendiri. Aha. Nah, udah, ini dalam kondisi ready. Oh, Nah, oke. tembakan ke Jadi arah nggak yang macet aman. nih yang kedua. Ini safety-nya ya. Ya, safety lever namanya. Jadi kalau Ke bawah? misalnya udah kita kokang, jadi dia terkokang dulu. Aha. Nah, baru safety lever kita naikin nih. Cetek. Nah, Oh, kalau gitu? safety levernya naik, nah ini dia nggak bisa ditarik nih pelatuknya nih. Oh, jadi mesti dikokang dulu malah ya. Kokang dulu. Jadi istilahnya ini kan double safety atau istilahnya safety-nya dia. Jadi dalam kondisi mati ya. dalam kondisi pistol itu sudah terkokang atau siap nembak, tetap ada safety-nya. Jadi safety itu tetap bisa. Jadi istilahnya kalau misalnya kecabut nggak sengaja atau kepegang nggak sengaja di sini dia nggak akan langsung door. Ya, ya namanya human error ya. Ya, human error. Jadi kalau gue mau tembak ke bawah lagi, gue turunin dulu. Ya. Udah, tembak. Baru tembak. Oh, Ya. sih. Seru, Dul. Dul, kita main, Dul. Kita main, Dul. Mainan bocah. Mainan bocah, Dul. Ya nggak bocah juga lah. Iya. Bocah yang sudah terlatih. Lebih tepatnya itu karena ada yang umur 6 tahun, 7 tahun ya. Ya. Oh, mereka safety-nya oke banget dan setiap pertandingan nggak pernah mereka buat apa ya? Itu namanya beaver tail. Di pistol itu namanya beaver tail. Dan untuk model yang ini khusus dia ada yang beaver tailnya ya. Kayak apa ya? Nah, jadi nggak beaver semua tail ada? itu nggak semua jenis pistol ada. Kalau Glock dia nggak ada beaver tail. Glock. Glock nggak ada ininya. Jadi fungsinya? Jadi fungsinya beaver tail kalau misalnya di sini, nih misalnya pistol sudah terkokang, oke, dia udah siap nembak. Nah, safety lever turun nggak naik ya. Kalau beaver tail ini nggak keteken, ini nggak bisa ditarik. Oh, makanya. Jadi tadi gua makanya tekan baru bisa. pada saat pistol itu sudah di grip dengan benar, beaver tailnya keteken, baru bisa ditarik pelatuknya. Nah, ini juga salah satu safety juga. Pengaman, double. Safety juga. Oh, bagus juga ya kapan ya? Ya, dia nih ngambil adopsi Tapi tidak endorse ya? Enggak Beli endorse. sendiri. Berapa duit yang?
High kapan ya? Kalau sekarang yang resmi tergrafir itu sekitar 3 jutaan lah. Tergrafir. Karena sekarang airsoft itu dijual oleh penjual resmi yang menjual unit-unit tergrafir. Ini ada grafirnya nih di sini nih. Tuh, PMJ 01 sekian-sekian. Oke. Jadi istilahnya pistol yang terjual atau dibeli sama orang-orang itu terdaftar. Siapa yang beli, siapa yang punya, sehingga apabila terjadi penyalahgunaan di luar, nah pistolnya ketangkep, nomornya ada, nah jadi bisa dilacak. Katanya peluru juga? Kalau peluru enggak, peluru kan BB bulat gitu, gimana mau dilacak? Iya sih, iya susah juga katanya kan jadi tahu punya siapa, ada nomor serinya. Kalau itu airgun kali atau Senpi ya? Kalau Senpi mungkin, cuma gue nggak tahu sih sistemnya gimana. Kalau bisa, nggak pernah. Paling cuma sekedar aja. Tapi bebannya real banget ya? Apa? Kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Untuk beban kurang lebih sama, beratnya, dimensi. Karena kan memang istilahnya kan ini dimensinya kan 1:1. Tampilan luar ya. Tampilan luar. Tapi untuk mekanisme dalam beda banget. Ini miniaturnya. Dibilang miniatur enggak lah ya? Ya bukan mini juga sih. Iya. Replika. Tapi lebih kecil. Ya, enggak lebih kecil. Dia bentuknya dimensinya sama 1:1. Dimensinya sama dengan yang istilahnya yang asli. Ya. Bebannya sama nih? Beban kurang lebih sama. Oke, sudah juga ya. Kalau yang bawahnya nggak ada fungsi? Nggak ada fungsi. Itu kan istilahnya kan guide rod. Jadi ya cuma batang besi aja nih untuk guide-nya. Bukan pengaruh ke stabil. Nah, kalau soal stabil gimana ya? Stabil tergantung. Kalau out of the box atau yang benar-benar dari beli udah oke, ya bikinan Jepang, Tokyo Marui itu mereknya. Oke, lebih bagus tuh ya. Itu bikinannya oke lah. Jadi, karena kan sama nggak? Gue belum tahu ya. Gue belum pernah nembak pakai ini ya. Dalam arti untuk latihan gitu kan. Mostly kan setahu gue nih. Maafkan jika salah. Ketika kita nembak ada hentakan kan? Apa enggak? Ada. Tapi kalau ini recoil enggak, ada, cuma kecil banget. Jadi beda banget sama Senpi lah. Beda. Makanya kan anak-anak umur 6-7 tahun udah bisa megang dan nembak dengan baik itu ya karena recoilnya kecil. Mungkin buat mereka gede ya recoilnya ya, karena kan tangan mereka kecil kan. Reaction ya tadi ya? Apa tuh? Lomba event. Tembak reaksi. Tembak reaksi. Gue ingetnya konten reaction aja. Orang konten pahamnya. Konten kreator. Pahamnya konten reaction aja. Jadi lupa kan gue mau nanya apa. Oh iya, kalau tembak reaksi itu dia pakainya begini aja, nggak ada yang laras panjang? Ada laras panjang. Yang rifle ada. Kelasnya beda lagi? Kelasnya beda lagi. Khusus laras panjang? Khusus laras panjang. Jadi yang laras panjang nanti ya diadunya sama yang laras panjang juga. Ini seru ya, saya kok gatal ya? Seru lah. Bapak udah habis berapa Pak? Gue saya nanti dilema Pak, antara beli ini atau beli lensa. Ya sesuai keperluan aja, first thing first. Cuma kalau misalnya udah hobi mah bicara berapa, bisa nyentuh belasan, puluhan juga ada. Belasan, puluhan ada ya? Iya, belasan. Ya kalau misalnya yang bener-bener enak dipakai buat tanding, bener-bener udah full upgrade itu ya di atas 10. Di atas 10 juta? Di atas 10 juta. Ini? Kalau ini mah standar semua, out of the box semua ini. 2,5-an? 3,5? 3,5-an. Ini gue juga beli barang-barang lama ini, barang-barang lama banget. Tapi nggak second ya? Nggak second ya? Oh nggak second, dari baru. Dari baru ya? Dari tahun berapa gue beli itu ya? Gue beli pistol itu 2012 dibeli ini nih. Nah, untuk ngerawat ini mainan gimana? Ngerawat ya tinggal mainan lah ya? Iya mainan. Biar enak ya? Tinggal diminyakin aja, pakai minyak khusus pelumas airsoft ada. Ya terutama di bagian yang besi ketemu besi, yang sering bergesekan. Ya nih, kokangan ini ya. Nah, ini kan bisa kita kalau mau dibuka. Oh iya benar. Nggak gue tekan nggak bisa. Iya nggak bisa. Oh ini dibongkar ya? Gampang bongkar. Ya kurang lebih kayak. Coba bongkar ya. Aslinya pun juga kurang lebih cara bongkar kayak gini. Nah ini mainan. Jadi isinya seperti ini mainan. Dia paling yang dilumasin ya bagian-bagian yang besi ketemu besi, itu yang sering gesekan. Nah, ini kan pair untuk recoil spring namanya. Ada lomba ngerakit nggak sih? Lomba ngerakit
Pernah ada yang bikin, cuma abis itu nggak pernah ada lagi. Lomba upgrade juga pernah, cantik-cantikan body, ya istilahnya kayak kontes mobil lah. Kayak kontes mobil, kayak kontes motor Iya, ya, ada modifikasinya. Iya, kontes modifikasi. Gimana ini bisa di-upgrade? Yang di-upgrade apanya? Mesin? Yang pasti jeroannya, pernya diganti, partsnya diganti. Nah itu nanti kalau misalnya diganti-ganti gitu kan nanti kan bisa lebih enak buat dipakai tanding. Ini kalau mau udahan gini gue taruh gitu. Kokang dulu terus kunci gitu ya. Yang penting kalau mau disimpan pastiin hammer, ini kan bagian namanya hammer nih. Nah hammer dalam keadaan turun berarti sudah dalam keadaan tidak terkokang atau tidak ready. Ya udah cukup. Oh nggak perlu di-lock. Di-lock. Ya? Nah sebenarnya kalau misalnya lock itu ya nggak akan ngaruh karena kan dia sebenarnya juga bukan dalam posisi siap nembak ini. Untuk pistol jenis ini. Karena ada pistol jenis lain yang dalam kondisi begini pun dia siap nembak. Oh ya? Ada, namanya pistol double action. Jenisnya double action. Oke. Itu pistol yang jenisnya Sig Sauer P226, P229 atau yang lain-lain. Itu tanpa hammernya naik gini, dia ditarik gini ya bisa ngejedor. Mantik ya? Jedek. Iya, dia nanti turun ke belakang gitu baru jedor. Nanti setelah itu tapi tembakan kedua dan berikutnya dia posisi hammernya pasti begini. Oh gitu? Nah, tapi awalnya dia dari turun bisa dipakai tembak. Otomatis tuh ke belakangnya? Itu memang sistemnya seperti itu. Wih, ini laki bener nih hobi ya, seru ya. Ini magazine ini isi berapa ya untuk yang high cap? Kalau airsoft itu satu magazine tuh bisa diisi 20-an kali ya, 20-an lah. Cuma kan kalau di pertandingan ada batas maksimal. Nah kalau misalnya mau dimaksimalin atau mau dipenuhin sih 20-an paling. 20-an. 20-an, 25-an kali ya. Gue lupa, jarang-jarang ngisi penuh. Selalu ikut tanding, jadi kan ada batas maksimal. Gua tuh penasarannya gini, Bro. Lu kan wasit ya? Ya. Ya kita kenal di Indonesia lah ya. Kayak wasit bola. Oke. Suka jadi, maaf ya, suka jadi sasaran amukan. Oke. Lu ada juga nggak sih? Lu kan wasit nih. Iya, iya. Ini ya, kita bahas profesi lu. Iya. Bukan profesi sih ya. Ya profesi ya. Profesi. Ya profesi karena ya kita profesional. Kita bekerja secara profesional, jadi wasit secara profesional juga, ada jalurnya, ada caranya. Ya kita profesional dan bisa dibilang profesi. Nah, kalau untuk wasit di Indonesia itu untuk kegiatan menembak alhamdulillah kondisinya dari olahraga menembak ini sendiri itu nggak yang ruwet atau banyak kecurangan atau gimana. Ada lah orang curang itu ada. Cuma nggak sampai akhirnya curang itu menjadi hal yang umum, wasit akhirnya bisa dibayar. Oh enggak, kita punya istilahnya kita punya ini ya, kita punya kita punya integritas untuk tidak melakukan hal itu karena gini. Tapi kalau dimarahin sering? Dimarahin ya pernah lah sekali dua kali kita debat di lapangan karena mungkin pada saat lagi nembak ya kan mungkin si petembak itu nggak sadar melakukan kesalahan yang membuat dirinya didiskualifikasi. Itu sampai didiskualifikasi langsung? Diskualifikasi apabila terjadi pelanggaran safety didiskualifikasi. Safety-nya maksudnya yang tadi 180 derajat? Ya misalnya 180 dia udah ngelewatin gitu kan dari arah 180 derajatnya kita stop, kita sampaikan mohon maaf Anda didiskualifikasi karena begini. Dia kan nggak nerima. Ya yang namanya orang lagi kepacu adrenalin dong. Kan nggak sadar kan pistol ngarah kemana kan. Dia lagi ngeliatin mana pistol ngarah kemana dia nggak sadar. Ya ada lah sekali dua kali kita debat. Ya cuma kan selama kita bisa buktikan ada rekaman video nggak sih? Nggak ada. Rekaman video tuh ada, mungkin dari satu penonton atau dari temennya yang lagi nembak itu dia ngevideoin gitu kan. Cuma memang di tembak reaksi airsoft ini video itu tidak bisa dijadikan patokan atau acuan utama untuk wasit itu memutuskan dia DQ atau tidak, diskualifikasi atau tidak. Tapi kan itu bukti nyata ya? Memang bukti nyata. Sekali-sekali ya, gue udah lama gak debat sama lu. Memang bukti nyata benar, cuma balik lagi, point of view-nya kan pasti dia di belakang area kan, nggak bisa ngelihat dengan jelas dan dibuktikan dengan jelas bahwa ini mengarah ke arah yang aman atau tidak. Sedangkan wasit bukan dari samping ya? Wasit itu misalnya gini, ini kan di depan sana area nembak nih, ini kan di depan sana area nembak gitu ya. Gue lagi lomba. Terus target di arah sana, ya kan dia lagi lari-lari, yang video kan di area belakang sini pasti. Jadi kita nggak bisa membuat video itu menjadi acuan utama bahwa itu jadi didiskualifikasi apa enggak. Bisa dijadikan pertimbangan boleh. Cuma jadikan patokan utama nggak bisa. Karena kan tetap yang ngelihat di dalam itu secara jelas wasit.
Tapi gitu. mata manusia kan bisa aja meleset. Memang justru itu biasanya setiap wasit itu pasti akan selalu dibekali pada saat lagi sertifikasi atau lagi ngobrol-ngobrol atau lagi briefing di awal. Pasti selalu dibilangin bahwa kalau lu nggak yakin 110% bahwa terjadi pelanggaran, jangan diberhentiin. Oh iya. Nah, ya kalau misalnya tipis itu dilatih. Ini misalnya 180 di sini nih ya. Tipis gitu misalnya. Jangan lalu berhentiin gitu loh. Tipis banget soal walaupun tipis ya. Apalagi dalam keadaan adrenalin dia lagi. Iya, jadi ya sudah lah ya gitu. Kecuali kalau misalnya emang bener-bener nih pistolnya dia nih diarahin ke belakang begini, nah itu ya udah lo mohon maaf mau gimana lagi gitu kan. Konyol. Cuma kalau misalnya udah tipis-tipis cuma dan lu nggak yakin nih kena nggak ya, ya udahlah gitu loh maksudnya. Ya kita ngerti teman-teman wasit itu kan juga manusia, mata ada keterbatasannya, feeling ada keterbatasannya. Jadi ya kita juga harus pahami makanya kenapa wasit itu minimal harus 3 kali nembak di pertandingan nasional atau pertandingan level 2. Kalau tadi gue jelasin masalah level tadi. Dia harus bermain dulu untuk merasakan. Karena dia harus punya feel gitu. Menjadi seorang petembak itu gimana gitu kan. Ngocok mas, ngocok terus.